Halo guys, kembali lagi di channel Brush My Tech alias Brush My Head, bahas teknologi. Selamat datang di channel gua dan di segmen Brush My Tech, dan gua kali ini nggak bakalan main game, dan kali ini gua bakalan review barang, khususnya barang-barang murah low budget yang bisalah kita jangkau sebagai pecinta teknologi. Nggak seperti di live stream gue biasa main game, tapi khusus di segmen Brush My Tech ini gue bakalan bahas-bahas ya teknologi lah, entah seperti mikrofon atau misalnya seperti hobi gue misalnya PC dan lain sebagainya. Dan kali ini guys, gue kedatangan Soundcard V8. Soundcard V8 ini semacam audio interface lah ya, audio mixer gitu. Berasal dari Cina sih, ini gue lihat di boxnya, dan biasanya itu dipakai buat karaoke, musik, terus bisa audio buat instrumen, tapi rata-rata yang pakai tuh gitar ya. Soalnya temen gue punya Soundcard V8 ini dipakainya buat mixer gitarnya dia. Cocok juga buat live stream atau video recording dengan budget murah. Cocok buat perintis yang baru nyoba buat beli audio interface. Tapi kali ini gue bakal review juga nih, dan nyobain juga tes khususnya buat recording video, karena gue kan biasanya kan live stream main game dan juga recording konten seperti ini. Jadi di paket pembelian packagingnya ini kita bisa dapat device-nya, terus juga dapat 3 kabel ya, ada kabel micro USB 1 dan ada 2 kabel micro USB itu 3,5 mm jack, yaitu biasa kabel buat audio ya. Nah, di sini nih minusnya. Udah 2025 kok makanya micro USB. Ya udah nggak zaman lah ya. Kecepatan file transfer datanya juga nggak secepat kalau kita make Type-C ya. Wajar. Harganya aja pun ya low budget ya, murah ya. Oh iya, kita juga bisa nemuin Soundcard V8 di paket pembelian mikrofon BM800 ya. Cocok karena mic condenser murah dengan harga 100 ribuan ya, BM800 ditambah dengan kombinasi soundcard murah juga. Ya kombinasinya jadi lumayan bagus lah ya, karena spek mikrofon rendah seperti BM800 itu kan terlalu banyak noise-nya gitu. Jadi ditambah ini mungkin bisa membaguskan lah ya kualitas dari audio tersebut. Oke, bagi yang belum tahu apa sih gunanya soundcard ini ya, jadi sih kurang lebih tujuannya gunanya buat menangkap suara dari mobile device. Ya bukan cuma itu aja, kita intinya bisa mengkombinasikan gitu suara apa yang bakal masuk ke sini. Terus kita juga bisa tambahin mikrofon untuk merekam suara kita misalnya. Terus misalnya kalau kita gunain instrumen seperti gitar, ini juga gunanya agar lebih gampang nyeting audionya yang bakal terhasilkan aja sih. Bisa digunakan untuk recording juga, karena ya bisa dirasain kalau tanpa mixer kecil seperti ini, mic kita bakal nangkep suara noise yang berisik banget. Dan kalau kita edit di noise pun, juga tetap ada jangkauan tangkapan mic yang jadinya kecil banget. Contohnya misalnya gua ngomong agak jauhan, suara gua bakal ngurang banget gitu kualitasnya. Jadi soundcard ini cocok lah buat kondenser mic yang perlu nangkap suara jauh tapi tanpa ngambil noise-nya. Ya ada lah noise-nya dikit, tapi dikit lah. Tergantung speknya. Ya intinya ada harga, ada kualitas lah. Makin mahal ya makin bagus juga soundcardnya. Kita lanjut di buku manualnya ini ya. Di buku manualnya sih lumayan jelas, gunain bahasa Inggris. Kurang cocok buat kalian yang kurang ngerti bahasa Inggris, tapi sekarang zaman udah teknologi udah canggih ya, karena kita bisa gunain AI buat nerjemahin ini. Kita nanti tinggal foto aja, terus kita kirim ke AI-nya, terus kita suruh jelasin ya, jadi langsung dikasih tahu lah gimana caranya. Jadi udah gampang lah ya sekarang. Tapi di buku manual ini nggak ada tutorial buat nyambungin ke device-nya. Ada sih caranya buat nyambungin ke device, ke HP, ke PC, ke instrumen, tapi cuma dikasih tahu cara nyoloknya doang, nggak dikasih tahu cara install drivernya. Gue pun juga bingung, dan akhirnya gue ngulik-ngulik sendiri karena nggak ada step-stepnya di buku panduan ini. Cuma ada cara nyoloknya doang yang tadi gue bilang. Tapi kurang lebih di sini sih gampang sih ya cara install drivernya. Jadi cara nyambungin ke laptop atau PC kita itu, kita tinggal colokin ke port charge yang ada di sini menggunakan USB to micro USB. Kita sambungin ke laptop atau PC kita, nanti dia otomatis bakalan download drivernya sendiri guys.
Nah, setelah itu kita tinggal ganti settingan audio kita di device kita dan akhirnya ya udah ke-connect deh ini. Tinggal kita nyalain di sini 3 detik. Dan akhirnya audio interface ini bakal nyala. Sekarang kita langsung masuk aja ke sound cardnya. Build quality-nya sih lumayan oke sih. Di sini gua pakai varian yang bodinya besi. Jadi ada dua di toko online, ini kalian bisa cari aja. Ada dua varian, yaitu yang satu plastik, yang satunya besi. Ya cuma nambah 10.000 aja lah ya. Gue di sini milih yang varian besi ya karena hitung-hitung bisa nambah level dikit ya dan lebih proper aja gitu kelihatannya. Lebih berat juga. Karena kalau misalnya yang plastik itu takutnya jatuh atau gimana, atau di dalamnya gampang konsleting atau gimana, jadi gue takut aja gitu ya. Tapi di sini kurang lebih kualitasnya sama yang plastik ya sama, cuma beda bodinya aja. Lanjut kita bahas sekarang port-portnya yang ada di device ini. Jadi di sound card ini ada 8 koneksi lah ya, koneksi dari sound cardnya ini ya, totalnya 9 lah ya sama Bluetooth. Ada untuk Live 1 dan Live 2, ini katanya buat disambungin ke device, seperti ya lu orang punya HP, lu punya tab gitu misalnya, ini dukung koneksi ke audio jack 3,5 mm ya. Tapi ini emang minusnya menggunakan micro USB, tapi nggak ngaruh karena lu colokin micro USB nya ke sini, tapi nanti ke device lu nanti lu bakalan colokin ke audio jack 3,5 mm nya. Tapi minusnya yang nggak support iPhone user ya, karena di sini nggak dikasih to lightning ya, tapi kalian bisa beli konverternya aja gitu, gampang. Jadi kembali lagi di sini fungsinya untuk masukin suara dari mobile device lu komputer lewat sound card ini. Jadi cuma semacam perantaranya aja ya sound card ini. Lanjut, di sini ada accompany instrument seperti namanya ya. Ini untuk nyambungin alat musik ke sound card. Yang udah gue jelasin tadi juga, untuk menangkap audio yang dari instrumen yang kita mainkan, dan rata-rata sih buat gitar ya. Entahlah, gue nggak tahu bisa dipakai buat apa lagi ya. Yang gue tahu cuma gitar aja karena temen gue pakai ini buat gitar. Sebelahnya di sini ada port buat ngecharge. Ini gunanya buat ngecharge ya. Dan juga tadi yang udah gue jelasin buat nyambungin ke laptop kalian. Dan juga sekalian ngecharge ini dia buat nambah daya si sound card ini, karena kan dia mendukung koneksi audio Bluetooth. Ya lumayan lah, 50.000 aja udah bisa dapet sound card dengan koneksi ke Bluetooth ya, dengan koneksi wireless ya, lumayan lah ya. Tapi tetap kualitasnya jadi menurun. Nggak tahu ya, entah karena memang tangkapan Bluetooth PC gua yang kurang bagus atau dari sound cardnya. Saat gua make koneksi Bluetooth, suara yang terekam itu agak delay. Jadi mulut gua gerak duluan sebelum suaranya masuk. Jadi menurut gua nggak disaranin deh buat gunain Bluetoothnya. Kita bisa gunain kabel konektor lewat port charge ini ke komputer kita buat recording. Lanjut, di sebelahnya ada port 3,5 mm lagi, ada 3 di sini. Yang pertama untuk earphone speaker. Ya di sini bisa digunakan juga buat headset lah ya. Dan sebelahnya juga ada koneksi 3,5 mm juga buat headset. Ini sama aja ya gunanya. Setelah gua cek, ini fungsinya buat audio outputnya aja. Tapi ya fungsinya buat banyakin koneksi aja sih menurut gua. Misalnya yang satu lu colok buat headset tuh gitu, dan satunya lagi buat speaker ya. Intinya cuma gitu aja sih, jadi nggak usah perlu lu cabut-cabut buat ganti output audionya ya. Lumayan mobilitas lah. Sebelahnya lagi sama menggunakan 3,5 mm audio jack untuk condenser mic. Nah ini yang seperti tadi gue bahas. Jadi saat gue nyolokin mic gue ke sini, kualitas audionya lebih bagus tanpa kita harus tambahin filter dari aplikasi kita. Misal contohnya saat kita editing video di CapCut atau dimanapun, di software manapun, kita biasanya kalau misalnya audio kita harus tambahin noise cancellingnya. Tapi di sini sih saat gua gunain sejauh ini sih nggak terlalu perlu ya, karena noise-nya teredam dikit lah ya, lumayan. Di sini gue pakai aplikasi OBS, dan biasanya gue pakai filter
buat noise audio, tapi jangkauannya nggak jauh. Misalnya gue ngomong agak jauh, suara gue bakalan kecil atau nggak terdengar, atau bisa aja audionya nggak kerekam. Jadi gue harus deketin mulut gue ke mic ini dan gue ngomong lumayan keras gitu. Tapi setelah gue pakai sound card ini tanpa filter, dia udah bisa mengurangi lah noise yang ada di ruangan dan lumayan kenceng dan jelas suara gue. Bisa diatur lah ya di sininya. Ya kalau mau audio lebih bagus ya belinya yang nggak harga segini lah ya, audio interface-nya. Atau kalian bisa ganti invest ke mikrofon yang lebih bagus yang udah support noise cancelling dan audio input yang lebih kencang dan juga jernih. Di sini mungkin juga kekurangannya dari mikrofon gue ya yang memang kurang bagus aja. Dan port yang paling gede di sini ada port dynamic mic, tapi nggak terlalu gue gunain sih karena kabel mikrofon gue itu cuma menggunakan audio jack 3,5 mm. Lanjut di sound card ini, setelah pakai ini gue jadi gampang sih buat ngatur audionya. Nggak usah gue bolak-balik ke OBS buat gue atur audio, dan juga bolak-balik ke setting PC gitu buat atur-atur audio. Intinya di OBS ini di fullin aja, dan juga aturnya lewat, kita tinggal aturnya lewat sound card aja. Ya ini cukup membantu mobilitas juga lah dengan harga semurah ini. Lanjut, sekarang kita bahas fiturnya yang ada di sini. Di sini ada 18 sound effect yang nanti kita bakalan cobain satu-satu. Terus ada 6 efek mode juga yang udah gue cobain dan juga nggak terlalu berpengaruh apa-apa saat gue tes. Pakai mixernya tadi, gue sebelumnya belum pakai mixernya ya, karena buat di review. Sekarang kita cobain tombol-tombolnya dulu aja kali ya. Ini pertama nih ada tombol kiss, itu dia. Terus habis itu ada debut. Iya guys, debut guys. I like it, I love it, I want some more. Itu coy. Lagi ya, selanjutnya ada di Dispire. Ya kayak Dispiring people gitu ya. Gun, tembakan. Gitu guys. Embrace. Oh ini kayak suara sepi gitu, kayak misalnya ada jokes yang garing terus habis itu mencet soundboard. Ini lumayan lucu juga sih. Nih misalnya gue lagi ngelawak gitu sama teman gue, terus ternyata gue garing gitu. Set. Gitu. Boleh juga. Sekarang elektro nih. Elektro nggak ada yang cheer di bawahnya tulisannya ya. Agak membingungkan soalnya dia agak atas bawah gitu tulisannya, jadi lumayan bikin bingung. Oh ini cheer. Kurang lebih sama nih, ada clap namanya nih. Nah kalau clap itu tepuk tangan guys. Kalau cheer kayak cheering people gitu loh. Kalau clap tepuk tangan aja. Ya selanjutnya ada laugh. Ketawa suruh biasa, ketawa aja guys. Terus habis itu pay attention. Kayak ping gitu guys. Terus kiss. Oh, ada dua guys, kiss. Ini kiss yang pertama nih. Nah yang kedua nih kayak gitu guys. Oke. Song 1. Song 2. Ya guys, itu aja sih. Oke, selanjutnya ada Dodge. Selanjutnya ada Dodge guys. Dodge. Udah gue pencet guys. Udah nyala juga dia. Tapi nggak berpengaruh apa-apa. Terus selanjutnya ada MC yang tadi gue bilang MC. Nggak ada terlalu ada bedanya guys sebenarnya. Dari MC, Shockwave, dan Elimination tuh nggak terlalu ada bedanya. Mungkin MC ini juga tujuannya bukan buat reset suara, tapi buat gitar juga guys. Kayaknya buat musik juga. Selanjutnya ada Pitch Bend guys. Sorry guys. Halo nih kayak speaker voice. Halo sayang. Ini cewek guys, suara cewek sih tulisannya. Cek. Hai. Gitu aja sih. Suara laki-laki sekarang. Halo. Suara laki-laki. Ini masih di pitch bend ya. Oke. Tapi suara yang masuk agak delay gitu. Jadi kayak suaranya mantul di kuping balik, jadi kayak bingung gua. So gimana jelasinnya, intinya suara gue balik lagi kuping tapi agak delay kalau kayak gini. Lanjut.
Halo, halo, Lollyfox. Oh, ini suara Chipmunk guys. Ini suara monster. Ultraman 3, you are my enemy. Autobot, roll out. Anjir, gue jadi Optimus Prime. Udah gitu aja sih. Gue cuma tinggal pencet MC aja, dia bakalan balik lagi ke suara normal. Gue juga nggak tahu di sini elektro fungsinya buat apa, nggak terlalu beda jauh. Sekali gue pencet image ada audio masuk gitu, cuma nggak masuk ke monitor kayaknya. Tapi fungsinya sih nggak terlalu berfungsi sih di sini sih ya. Tombol-tombol yang berwarna merah ini nggak terlalu berfungsi untuk audio biasa guys. Tapi mungkin ini berfungsinya buat audio instrumen macam gitar atau musik yang lainnya guys. Gitu aja sih. Yang ngaruh cuma tombol MC. Ini tuh kurang lebih buat suara normal aja gitu. Terus juga ada pitch buat ngatur tinggi suara. Jadi suara kita bisa berubah-ubah. Kita ada yang gue cobain sih ada kita jadi monster, kita jadi suara female voice ya, dan lain-lain. Jadi agak lucu aja gitu. Kita ada variasinya. Contohnya misalnya buat main game ya kita bisa ganti-ganti suara kita gitu buat seru-seruan aja. Dan di sini juga ada tombol elektro ya buat ngubah suara kita jadi elektro macam musuh Spider-Man ya, kurang lebih. Elektro sekarang. Hah? Halo? Halo? Tuh guys, tapi bukan seperti elektro musuh Spider-Man sih, lebih kayak gitu guys. No, suara mantul-mantul gitu guys, kayak suara meme gitu. Ada lagi. Gue kira cuma satu doang elektro, tapi kurang lebih sama. Halo? Halo? Oh. Halo? Kayak jadi ada suara listrik gitu kita. Sisanya nggak terlalu ngaruh, mungkin ini ngaruhnya buat alat musik ya. Terlihat ada tulisan di sini, ada elimination, ada shockwave ya. Mungkin gunanya buat itu, kita juga nggak tahu. Di sini juga ada 7 fitur untuk kontrol audio output dan input yang sistemnya diputar-putar gini nih, macam kompor. Ada monitor dan juga ada musik. Kurang lebih fungsinya sama sih di sini. Cara mengeluarkan output audionya harus memutar tombol monitor dan juga musik untuk kita atur volumenya. Jadi kalau misalnya aturan monitornya mati, kita nggak bakalan keluar audio outputnya gitu. Jadi harus dinyalain dulu baru kita atur di musik. Fungsinya monitor ini tujuannya lebih ke arah agar kita bisa monitoring suara kita sendiri yang masuk lewat mikrofon. Jadi kita bisa dengar audio inputnya, misalnya gue pakai headset atau pakai speaker, gue fullin monitor ini terus gue ngomong, suaranya bakal mantul ke kuping gue sendiri atau suaranya bakal keluar gitu dari speaker. Makin digedein makin kedengeran. Contohnya juga misalnya suara gue masih ada noise-nya, kita juga bisa dengerin juga lewat monitor gitu. Jika sudah misalnya sudah difungsikan, gue saranin sih kecilin lagi suara volume monitornya, karena lumayan ganggu gitu lah. Karena suara gimana sih lu ngomong terus habis itu ada suara lu balik, ya lumayan ganggu lah. Dan kalau musik itu tujuannya ya buat suara dari device kita sih yang keluar. Jadi kalau di musik ini bisa kalian atur juga volumenya, tapi di monitor dikecilin aja, terus habis itu kita bisa tinggal atur audio outputnya dari musik gitu. Udah gitu aja sih sebenarnya. Terus di sebelahnya ada record ya, buat tangkapan input audio recording kita agar lebih jelas. Di sini gue saranin mentokin aja, karena walaupun udah mentok di sini menurut gue masih kecil juga tangkapannya. Cuma udah cukup jelas sih dan juga keren ada fitur ini biar kita bisa ngatur tangkapan volume suara kita. Tapi kalau misalnya record ini dikecilin, kita nggak bakalan keluar nih suara kita saat merecord gitu sih. Selanjutnya di sini ada bass dan juga treble. Di sini juga gue mentokin karena bassnya membuat suara gue lebih bold dan juga lebih jelas. Sebenarnya nggak terlalu ada bedanya kalau bassnya dimatiin juga ya, entahlah kenapa. Dan di sini treble-nya juga gue fullin karena untuk suara crispnya yang lebih imbang dan jelas, bass dan treble harus seimbang.
Yang gua rasain di treble ini gunanya buat jangkauan tangkapan input audio agar lebih jelas. Jadi misalnya gua berdua bareng temen gua, suara temen gua yang di belakang itu masih kedengeran, masih bisa kerekam. Jadi itulah gunanya bass dan treble-nya di sini. Overall juga udah cukup sih buat harga segini. Kalau mau juga pengennya sih suaranya lebih jelas gitu dan juga ternoise gitu macam sound horek lah ya. Terus juga ada dua fitur utama nih yang paling gede, yaitu echo dan juga mic. Echo ini tujuannya ya untuk pantulan suara sih, nggak terlalu penting kalau buat audio record, tapi fungsi banget nih buat alat musik, karena temen gua yang make echo suara gitarnya juga jadi mantul-mantul gitu sih, jadi jelas loh. Kalau misal buat audio sih nggak terlalu penting lah ya, cuma kalau misal buat drama gitu, misal kita lagi di gunung kita bisa nyalain echo-nya di sini terus gitu guys. Nah sekarang ada lagi echo nih, gua naikin echo, halo, no, ya seperti suara di gua gitu guys. No, anybody here? Yo, anybody here? Gitu guys, gitu aja sih. Terus di fitur sebelahnya ini ada fitur mic. Ya tujuannya atur-atur ini ya buat aktifin mikrofon kita dan atur input volume mikrofon kita. Terus ada volume mic ini bisa halo. Nah, udah sih gitu aja sih fitur-fitur yang ada di soundcard ini. Udah segitu aja. Kurang lebih fungsinya sama sih sama record ya, tapi ini bedanya ini lebih bagian utamanya guys. Jadi di mikrofon ini kita bisa ngatur audio input mikrofon yang kita bakal masuk gitu. Jadi gua saranin di sini juga di fullin aja, karena kalau misalnya dikurangin itu suara kita tuh nggak bakalan jelas gitu. Udah gatel cok. Sekarang kita coba ya, ini udah ada background musiknya guys, tapi entahlah masuk apa enggak suaranya, tapi ini seharusnya masuk sih. Wika. Oke, ternyata di sini nggak masuk suaranya guys. Tapi jadi gue di sini muter sebuah lagu ya dari YouTube, dan ternyata saat gue colokin di live 1 dan live 2 itu tidak connect guys, tidak masuk ke monitor ini, maksudnya tidak masuk ke PC suaranya, tapi masuk ke kuping sini, masuk ke audio output, cuma masuk ke situ aja tapi nggak bisa merekam suaranya. Tapi setelah kita masukin ke akompani atau instrumen, dia masuk tapi cuma bagian instrumennya doang. Menarik juga ya, tapi lumayan lucu sih jadinya, jadi kayak cuma begitu ya, jadi lucu aja, jadi cuma bisa begini doang guys. Lihat. Oh, jadi ini khusus seperti apa ya, karaokean guys, karaokean pakai ini guys. Oh berarti cuma buat itu doang ya. Menarik guys, kirain bakalan ada suara input gitu dari HP-nya atau dari mobil device kita guys. Bahkan udah gua maksin aja pun kadang juga suara gua juga kecil gitu, gak terlalu beda jauh volumenya sebelum gua pakai soundcard. Nah gue juga merasa serba salah sih menggunakan fitur ini. Dikecilin suara kita juga nggak kedengeran pelan, tapi di fullin juga nggak beda jauh, dan malah suara noise-nya yang lebih banyak ketangkep gitu. Jadi itulah minus dari soundcard ini. Cuma mungkin ya entahlah dari soundcardnya atau mungkin dari mikrofon gua, karena sejujurnya gue juga pernah pakai BM800 dan ya udah sama aja gitu. Dan sekarang gue pakai mikrofon di sini NYK Nemesis Apollo guys. Jadi itulah minusnya dari soundcard ini. Cuma overall bagus, dengan harga segini aja kita udah dapat fitur dan keuntungan yang mantap banget. Bayangin gimana kalau misalnya kita invest ke soundcard yang lebih mahal atau ditambahin dengan mikrofon yang lebih bagus gitu guys. Pasti lebih gampang dan mobilitasnya juga gampang gitu diatur-aturnya. Cukup sekian video kali ini review barang elektroniknya. Gue juga lumayan suka dan juga hobi sih sama barang-barang yang kayak gini. Misalnya tentang setup komputer juga gue suka. Nah tunggu aja nanti video selanjutnya gue bakal review apa, khususnya juga yang murah ya, karena yang cukup lah untuk kantong pelajar. Jangan lupa subscribe dan like juga bila kalian pada suka nih sama konten seperti ini, dan tunggu aja nanti gue bakal main game di live stream selanjutnya. See ya. Shout out W